Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Widianata dari kelas 10-5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Miss Nurul. Sebutkan 3 karakteristik fakta sosial dan jelaskan. Ada 3 karakteristik, yaitu 1. Eksternal, yang berada di luar individu. Artinya, fakta sosial itu sudah ada sebelum individu ada dan akan selalu ada setelah individu tidak ada. 2. Determinate coercive, artinya fakta sosial memiliki kekuatan determinan atau memaksa agar sikap dan perilaku individu harus sesuai dengan fakta sosial. 3. General, yaitu tersebar luas dalam komunitas atau masyarakat, menjadi milik bersama dan bukan milik individu. 2. Jelaskan syarat sebuah tindakan disebut sebagai tindakan sosial. Jawaban nomor 2. Sebuah tindakan dapat disebut sebagai tindakan sosial apabila tindakan tersebut memiliki makna subjektif bagi pelakunya dan diarahkan untuk mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan orang lain dalam konteks masyarakat. Syarat-syarat tindakan sosial. 1. Makna subjektif, mengandung arti dan tujuan bagi pelakunya, yang diperoleh dari interpretasi pribadi individu terhadap situasi. 2. Mempertimbangkan keberadaan orang lain, untuk mempengaruhi atau merespon perilaku orang atau tindakan tersebut dipengaruhi oleh keberadaan orang lain. 3. Keterlibatan orang lain, selalu ada individu lain yang terbuat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam tindakan sosial tersebut. 4. Dipengaruhi oleh norma dan nilai sosial. Tindakan sosial seringkali dibentuk oleh norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, kemudian mempengaruhi bagaimana tindakan tersebut dimaknai dan dilakukan. Soal nomor 3. Jelaskan perbedaan antara public issue dan personal trouble dan tuliskan contohnya. Public issue, masalah publik. Masalah yang tidak hanya dihadapi individu, tetapi juga memengaruhi banyak orang lain atau bahkan seluruh masyarakat. Masalah ini bersifat struktural dan berkaitan dengan dinamika sosial yang lebih besar, kota atau negara, yang menjadi masalah banyak orang dan berkaitan dengan kondisi ekonomi secara umum. Kemiskinan yang luas di suatu wilayah memengaruhi sebagian besar penduduk yang dengan masalah ekonomi. 2. Personal trouble, masalah pribadi, masalah yang hanya dialami oleh individu, keluarga, dan lingkungan terdekat. Masalah ini mengancam nilai-nilai pribadi seseorang. Contoh, seseorang yang kehilangan pekerjaan, ini adalah masalah pribadi bagi orang tersebut dan keluarganya. Seseorang yang mengalami perceraian dalam rumah tangga. Soal nomor 4. Jelaskan 3 tahapan penting dalam upaya memahami realitas sosial di masyarakat. Jawaban nomor 4. Eksternalisasi adalah proses manusia menciptakan dunia sosial melalui tindakan dan interaksi. Objektivitasasi adalah ketika ciptaan manusia ini menjadi kenyataan yang objektif, terlepas dari penciptanya, dan berkembang menjadi institusi dan budaya. Internalisasi adalah proses individu mempelajari dan menerima realitas sosial ini sebagai bagian dari pengalaman dan kesadaran mereka melalui sosialisasi dan edukasi. Soal nomor 5. Jelaskan perbedaan antara paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial. Jawaban nomor 5. Paradigma fakta sosial melihat masyarakat sebagai realitas eksternal yang terstruktur dan memaksa dengan fokus pada struktur sosial, norma, dan peran. Sementara paradigma definisi sosial berfokus pada individu sebagai pencipta dan penentu makna sosial melalui interaksi dan pendefinisian bersama. Paradigma fakta sosial mencari penjelasan objektif dalam luar individu, sedangkan definisi sosial menekankan makna subjektif dan proses pembentukan realitas sosial.